Karena barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia berzikir sampai datang matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala umroh tamatin. Pahala umroh yang sempurna sampai 3 kali. Makna zikir di dalam Al-Quran ini ada 7 maknanya. Salah satunya berzikir dengan memakai kalimah-kalimah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu berzikir, makna zikir yang pertama. Kemudian makna zikir yang kedua adalah membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu maknanya ad-dzikru, zikir. Jadi boleh membaca Al-Quran. Kemudian makna yang ketiga adalah bimakna ala ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu, bukan ahli zikir. Yang dimaksud ahlu dzikri di sini adalah ahli ilmu. Kemudian ada lagi makna zikir, makna dalam Al-Quran itu adalah mengingat. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kurang lebih ada 7. Nah, kemudian kita duduk di dalam majelis ini, tergolong kita berzikir dalam pengertian mencari ilmu. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli ilmu. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu hakikatnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala, syariatnya lewat taklim kita pada pagi hari ini. Kemudian batasan pengajian kita masih menjelaskan atau tafsir siratal ladzina an'amta alaihim. Belum selesai. Mudah-mudahan selesai hari ini. Kalau tidak selesai, ya kita sambung lagi. Begitu. Kita sudah jelaskan tentang makna hidayah. Kita sudah jelaskan tentang pembagian hidayah. Ada hidayatul ilhami, ada hidayatul hawasi, ada hidayatul akli, ada hidayatul dini, dan yang terakhir hidayatul taufiki yang 5. Itu sudah lewat. Kemudian kita sekarang belum selesai menjelaskan tentang orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah engkau beri nikmat? Yakni orang-orang yang telah mendapatkan hidayah secara konkret oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaskan di dalam ayat lain, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah siddiqin, yang ketiga adalah syuhada, yang keempat solihin. Nabiyin sudah kita jelaskan, siddiqin kemarin sudah kita jelaskan. Yang sekarang kita bagian menjelaskan syuhada. Ustaz syuhada ada enggak? Ini beruntung Ustaz syuhada, karena nama itu harus jelas. Ada perintah
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayusmiya bismin hasanin, hendaklah memberikan nama dengan nama yang baik. Syuhada itu termasuk kepada nama tabarrukan wa tafaulan, ngambil berkah dari orang-orang yang telah mati syahid. Jadi nama itu harus jelas rujukannya. Wa tafaulan, tafaulan itu bahasa Sundanya nurut buat, agar akhlaknya seperti itu. Walaupun tidak mati syahid, artinya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kedudukan kematiannya seperti orang-orang yang telah mati syahid. Itu namanya tafaulan. Makanya nama itu jangan sembarangan. Kalau nama kita masih belum jelas, harus diganti sekarang. Karena takut tidak ikut apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayusmiya bismin hasanin, hendaklah memberikan nama dengan nama yang baik. Nama syuhada ini luar biasa. Syuhada wa syuhada'i. Syuhada itu kalimah jamak yang asal daripada syahidun, syahidani, syuhada. Syahidun seorang yang telah bersaksi. Syahidani, dua orang yang telah bersaksi. Syuhada'u, orang-orang yang telah bersaksi. Itu maknanya. Akan tetapi yang dimaksud dengan syuhada adalah berdasarkan tafsir Fahrul Razi adalah orang yang telah memberikan kesaksian dengan kebenaran agamanya. Itu menurut tafsir Fahrul Razi. Sedangkan menurut tafsir Majma'ul Bayan adalah orang yang telah terbunuh di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua tafsir. Begitu. Ini berbeda redaksi, akan tetapi ruhnya sama. Begitu. Jadi orang yang telah bersaksi akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkata bersaksi, itu harus betul-betul kita melihat. Kita melihat. Nah, bagaimana orang yang tidak melihat dikatakan telah bersaksi? Benar nggak kesaksiannya kira-kira? Orang belum melihat, kemudian saya telah bersaksi. Benar nggak kesaksian? Seseorang tidak menyaksikan seseorang yang sedang menikah, akan tetapi dia telah mengatakan saya telah bersaksi. Kesaksiannya dibenarkan nggak? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia itu diberikan 4 keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah akal. Ini kesini dulu supaya kita berbicara syuhada itu jadi mengerti nanti. Kalau nggak kesini nggak ngerti-ngerti nanti. Jauh dulu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia adalah ad-din, agama. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia adalah al-haya, rasa malu.
Dan yang keempat, Allah memberikan keistimewaan kepada manusia dengan amal soleh. Kalau manusia sudah memerankan akalnya dengan baik, memakai agamanya dengan baik, memelihara rasa malunya dengan baik, melakukan amal soleh dengan baik, maka dia telah mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah akal. Bahasa akal dari dulu kita hafal. Tapi definisi akal definisi akal kita tidak tahu ya. Apa itu akal? Akal itu apa? Dan Allah berurang-urang di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apa kamu tidak berakal? Terus kita tidak pernah bertanya, mahwal aqlu? Apa itu yang disebut dengan akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berurang-urang mengatakan kepada kita, apakah kamu tidak berakal? Gitu. Abah ingin sampaikan, Abah mendapatkan dalam kitab As-Sulam tentang takrif akal. Mahwal aqlu? Al-aqlu huwa sirrur ruhaniyu yu'rafu bihil ulumu ad-daruriyat wan nadhariyat. Mahaluhu fil qalbi wa nuruhu fi dimaghi. Yang disebut dengan akal itu sirrur ruhani, sesuatu yang jauh lebih lembut ketimbang ruh. Ajib. Ruh itu sudah lembut, tapi akal lebih lembut daripada ruh. Saking lembutnya ruh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh orang Yahudi tentang ruh. Yas'alunaka anir ruhi. Rasulullah SAW ditanya tentang ruh. Rasulullah SAW belum pernah tidak menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang pernah dipertanyakan oleh manusia. Sampai-sampai ketika pulang Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW ditanya sesuatu yang tidak wajar oleh Abu Jahal pamannya. Karena Abu Jahal ingin menguji, benar nggak Muhammad pulang dari Masjidil Aqsa, pergi ke langit pertama sampai ke 7, ke Rob, ke Mustawan, sampai ke Sidratul Muntaha, katanya berjumpa dengan Robnya. Dipanggil Nabi Muhammad. Pas dipanggil, Muhammad, jangan ngomong langit, kejauhan. Kata siapa? Kata pamannya, ngomong dunia aja deh. Bener enggak? Kamu tadi malam sudah pergi ke Masjidil Aqsa? Iya. Terus berapa itu jumlah jendela Masjidil Aqsa? Berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa? Dikira Nabi Muhammad tukang bas. Begitu. Nanyain pintu, nanyain jendela. Ini kan pertanyaan yang artinya sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk tahu tentang jumlah pintu dan jumlah jendela Masjidil Aqsa, maka langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril itu Masjidil Aqsa cabut dulu. Dicabut oleh malaikat Jibril. Setelah dicabut, dibawa ke depan Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, ini hitung aja jumlah pintunya dan jumlah jendelanya. Diputar tuh dengan 3 dimensinya. Subhanallah. Jadi pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW dengan mudah dapat menghitung jumlah jendela dan jumlah pintu. Subhanallah. Artinya buat Nabi kita Muhammad tidak ada yang susah. Akan tetapi ketika ditanya tentang ruh, Nabi Muhammad tawakuf. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, jawab oleh kamu kepada orang Yahudi, kulir ruhi min amri rabbi. Katakan, ruh bukan urusanku. Ruh adalah urusan Rabbku. Subhanallah.
subhanallah. Ada yang tidak diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW mengenai ruh. Kenapa? Ruh itu sangat dalam artinya. Sulit untuk diartikan. Saking lembut, saking lemesnya. Begitu. Dan akal itu lebih lembut daripada ruh. Dan akal itu lebih lembut daripada ruh. Sirrul ruhan. Lebih lembut daripada ruhan. Itu adalah akal. Maksud lebih lembut di situ, lebih hebat daripada ruhani. Saking lebih hebatnya ruh daripada ruhani, yu'rafu bihil ulumu ad-daruriyat wan nadhariyat. Diketahui dengan akal itu adalah yang nampak dan yang tidak nampak. Ajib. Yang nampak dan yang tidak nampak. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Nabi Ibrahim menyatakan bahwa pohon ini adalah Tuhan. Tapi pas lama-lama pohon rapuh, kemudian runtuh, masa ada Tuhan runtuh? Ada Tuhan ngolotan. Allah peot, rusak keyakinannya, ganti kepada matahari. Sore hari tenggelam, masa ada Tuhan tenggelam? Muncul bulan, ganti bertuhannya kepada bulan. Isuk-isuk teuleum deui bulan oge, masa ada? Akhirnya akalnya yang berperan. Oh, kalau begitu yang disebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan pohon, bukan matahari, bukan bulan. Tapi yang menciptakan pohon, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan. Siapa yang menemukan? Yang menemukan siapa? Matanya atau akalnya? Siapa? Akal. Ini akal. Makanya dalam kitab tauhid itu wajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu. Wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud. Walladzi yuqsadu bil wujud huna bukan inda syar'i, bukan inda nakli, akan tetapi indal akli. Menurut akal. Ilmu tauhid itu wajibnya itu menurut akal, bukan menurut nakal. Indal akli. Wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala wujud. Kata siapa? Kata akal. Karena kata akal tidak mengerti. Ada wujud ciptaannya, tidak wujud yang menciptakannya. Setelah kita melihat hamparan 7 lapis bumi dengan segala apa yang ada di dalamnya dan ada yang di punggungnya. Setelah kita melihat 7 lapis langit yang menjulang tinggi tanpa tiang. Setelah kita melihat gunung-gunung yang kecil yang besar. Setelah kita melihat air-air apakah dalam bentuk sungai, dalam bentuk lautan. Setelah kita melihat rumput sampai dengan pohon-pohon yang besar. Maka menurut akal ini tidak mungkin wujud apabila tidak ada yang mewujudkan. Rumusan untuk mewujudkan tersebut, rumusan perwujudan tersebut, maka kembali akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, jangan mengambil pohon yang besar, mengambil rumput yang paling kecil saja. Panggil itu insinyur-insinyur di IPB, tambah lagi para insinyur yang ada di perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang sudah jadi doktor dan lain-lain sebagainya. Nyabut rumput yang paling kecil, rumput yang paling kecil. Jangan pohon-pohonnya besi berat teuing kudu nuar segala rupa. Itu. Bisa enggak menciptakan ini? Rumput yang paling bisa enggak menciptakan ini? Jawabannya pasti tidak bisa.
Jangan pohon, jangan gunung, jangan langit, jangan hamparan bumi. Gagah teuing cek urang sadeng mah. Rumput saja yang paling kecil. Jawabannya pasti mereka tidak akan pernah mampu menciptakan rumput yang paling kecil yang sudah kering itu. Dicari rumusannya, pasti ini ada yang menciptakannya. Dicari rumusan lagi, pasti yang menciptakannya adalah Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata akal. Ini kata akal. Jadi akal itu yu'rafu bil ulumu ad-daruriyat wan nadhuriyat. Bahwa akal dapat menembus ilmu yang nampak dan yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala tidak nampak, tapi dijumpai oleh akal seolah-olah nampak. Makanya kita ketika bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun tidak berjumpa, tidak menyaksikan mata kita kepada Allah, akan tetapi ada mata akal yang lebih tajam ketimbang mata hati untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Oleh karenanya ketika orang bertanya, Anda bersyahadat, kapan menyaksikan akan adanya Allah Subhanahu wa taala? Oh, berjumpa saya dengan Allah Subhanahu wa taala lewat mata akal saya. Melihat saya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mata akal saya. Oleh karenanya kata-kata syuhada di sini sungguh memiliki nilai yang sangat besar. Syuhada itu adalah orang yang telah bersaksi akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang berperang itu di jalan Allah Subhanahu wa taala karena sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berani berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang-orang yang melakukan akalnya, Rasulullah SAW bersabda, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Qad itu litahqiq. Benar dia akan mengenal Rabb. Yang dimaksud dengan arrafa nafsah itu bil akal. Dengan akal. Ketika kita memegang rambut kita, mengenal rambut kita, kapan kita menciptakan rambut? Kemudian hanya kita punya akal berpikir, ini rambut pasti karena tidak ada toko rambut tidak pernah beli. Kalaupun beli uangnya nggak punya. Nggak ada. Akhirnya akal kita sampai kepada la ilaha. Turun lagi ke bawah telinga. Uraiannya membuat sebuah gambaran antara mata hati dan mata kepala. Gitu. Mata hati itu diumpamakan
sebagai tukang kusir. Sedangkan mata kepala diumpamakan sebagai kuda yang narik delman. Kalau delman itu kan ada kusirnya, ada kudanya. Kalau delman itu kuda, mendingan naik delman yang kudanya matanya sehat, sementara kusirnya matanya buta. Atau mending naik delman yang kudanya buta, atau kusirnya sehat matanya. Pak Barkah mau naik yang mana? Naik dua. Jangan, ini lagi ngomong mending-mending, jangan pakai dua-duanya. Ulah sok ngelawan ka guru, temenang. Pertanyaannya, apa mending mana? Naik delman yang kudanya buta, kemudian kusirnya tidak buta, atau mendingan naik delman yang kusirnya buta atau kudanya tidak buta? Mau naik yang mana? Ini ngomong mending-mending nih. Bukan ngomong lebih baik, bukan mending yang mana? Nah, mending naik delman yang kusirnya sehat matanya walaupun kudanya buta. Karena kalau naik kuda, naik delman yang kusirnya buta walaupun kudanya tidak buta, baru jalan sudah tergelincir ke kali. Tapi walaupun kudanya buta, kusirnya sehat matanya, begitu, itu akan selamat. Bahkan sesungguhnya begitu, apabila kuda itu ingin cepat larinya, ditutup aja matanya. Dia akan lari setabrang-tabrang begitu. Yang terpenting kendali ada dipegang kusir. Ini gambaran yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Jadi kalau kita main mending sehat mata hati, kemudian mata kepala buta, atau mending mata sehat mata kepala sehat mata hati buta. Iya, itu pengen jawaban Pak Subarkah tadi, pengennya mata hati sehat, mata kepala sehat. Tapi kalau kita mending sehat mata hati mata kepala buta, atau mata kepala sehat mata hati buta? Kalau main mending sehat mata hati walaupun mata kepala buta. Sebab orang yang mata hatinya sehat, mata kepalanya buta, ada yang nikah 4. Dibandingkan dengan sehat mata hati, sehat mata kepala, pamajikan eta-eta kene. Monoton. Ada. Aneh. Berapa Pak istrinya? 4. Padahal mata kepalanya buta. Tapi hari-hari ngaji terus, sehingga orang ingin menghidmat kepada ulama tersebut. Subhan. Ini kehebatan sehatnya mata hati. Nah, ini yang disebut dengan syuhada. Ini yang disebut dengan orang yang telah bersaksi akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mata kepalanya tidak melihat, akan tetapi mata hati yang melihat akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika berperang, itu musuh sudah tidak dilihat lagi. Yang dilihat oleh mata hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kalimat yang keluar bukan musuh, bukan. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan orang yang meninggal mati syahid itu nikmat. Nikmat. Dibandingkan dengan mati di atas kasur. Sebab kalau tidak percaya, ikut saya sekarang ke sana, ke Palestina, kemana perang sekarang. Yaman. Nikmat. Gimana enggak nikmat? Bidadari dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat. Kenapa? Telah bersaksi kepada yang gaib. Mata hatinya tembus
kepada yang gaib. Itu yang disebut dengan syuhada. Oleh karenanya oleh Allah Subhanahu wa taala digiring kita sebagai umat manusia agar memiliki predikat orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Maka coba contoh oleh kalian syuhada. Syuhada. Syuhada ini juga perlu dicontoh sama kita. Tapi yang dimaksud syuhada di sini adalah orang yang telah memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seolah-olah dia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadarnya sudah dikatakan orang muhsinin. Kalau sudah demikian, sudah kadarnya dikatakan orang-orang muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang disebut dengan ihsan itu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam beribadah sudah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ingat kebun enggak dalam beribadah? Kira-kira ingat kantor enggak dalam beribadah? Kira-kira ingat istri, ingat anak enggak dalam beribadah? Ini adalah orang-orang yang syuhada. Orang-orang yang hatinya telah bersaksi di hadapannya senantiasa ada Allah Subhanahu wa taala. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kemudian ada yang paling kecil, setelah itu tidak ada lagi nilai. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila belum sanggup bahwa kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, yakini setiap kita kali ibadah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini nilai yang terendah. Tapi nilai yang paling tinggi adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Berat enggak jadi syuhada? Tidak. Ada dispensasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syuhada itu orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang mati syahid itu adalah, ini hadisnya dari Abu Hurairah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama, yang tergolong mati syahid itu adalah yang meninggal karena penyakit cacar. Ini kata Rasulullah. Yang kedua, yang meninggal karena penyakit diare. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal karena tenggelam. Yang keempat, orang yang meninggal karena tertimpa longsor, rumah runtuh, dibom di sana itu. Yang mendadak-mendadak lah, mati-mati mendadak ini. Mautul fujaah. Yang kematiannya adalah. Kemudian yang kelima adalah yang meninggal dunia di jalan Allah. Walaupun tidak dalam peperangan. Di antaranya orang yang meninggal dunia pada saat ia thalabul ilmi. Ini nih, kita nih begini walaupun enggak pegang senjata, enggak bawa pedang, enggak naik kuda, tapi Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kepada kita orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Coba kita baca hadisnya di dalam kitab Tanqihul Qaul. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, keluarnya itu untuk talabul ilmi, fahuwa fi sabilillahi, bahwa dia sesungguhnya sedang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Jadi pas langkah yang pertama dilangkahkan di rumah kita, Allah catat fisabilillah. Seolah-olah kita sedang naik kuda, bawa pedang, masuk ke medan peperangan. Seolah-olah. Kemudian belum sampai ke majelis azikro. Misalnya Pak Ade, karak belok jadinya, apa saja alasannya. Kenapa aja meninggal dunia? Syahid Pak Ade. Nggak usah perang.
Syahid. Nggak usah dimandikan, nggak usah dibungkus, nggak usah disolatkan, kubur langsung disambut oleh bidadari dan disambut oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kita masuk ke medan peperangan. Ini yang kelima, di jalan Allah, di jalan Allah. Mudah-mudahan kita terus saja seperti ini, sudah digolongkan matinya mati syahid. Insya Allah. Makanya thalabul ilmi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya panjang. Thalabul ilmi pertama kewajibannya lebih tinggi. Yang kedua pahalanya lebih tinggi. Yang ketiga niatnya lebih banyak. Yang keempat waktunya juga lebih banyak. Kalau kewajiban sholat 5 menit selesai. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat ditentukan kepada orang-orang yang berwaktu-waktu. Waktu subuh, johor, asar, maghrib, isya. Dan itu kalau sudah lewat waktu nggak boleh sholat subuh terus. Nggak boleh. Begitu. Kenapa? Sholat subuh. Waktunya waktu duha. Kenapa? Sholat subuh pada mempengaruhi. Nggak boleh. Ada batasan waktunya. Tidak boleh. Walaupun kita semangat untuk sholat subuh, untuk sholat johor. Pak, kenapa sholat nanti ya? Sholat johor. Di waktu asar. Tidak boleh. Kemudian zakat. Setahun sekali. Itu pun bagi yang mampu. Apalagi ibadah haji. Seumur hidup sekali. Itu pun masih yang kepada orang yang mampu. Kalau thalabul ilmi mah tidak. Tidak seperti sholat, tidak seperti zakat, tidak seperti puasa, tidak seperti ibadah haji. Apa kata Rasulullah SAW? Waktu yang berkaitan dengan thalabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari oleh kamu ilmu, dari mulai turun daripada ayunan, dari buayan, sampai masuk ke lubang kubur. Kapan berhenti mencari ilmu? Tidak ada. Turun dari buayan sampai masuk ke lubang lahat. Bahkan bukan pada saat usia 9 tahun bagi perempuan. Bukan pada saat usia balik 15 tahun bagi laki-laki. Batasan waktunya pas turun dari buayan. Bahkan lebih jauh daripada itu sesungguhnya mencari ilmu buat anak-anak itu harus sejak lahir. Pas lahir langsung dikasih ilmu oleh kita. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Azankan di telinga kiri, di telinga kanan, kemudian iqomahkan di telinga kiri. Sudah mulai belajar. Bahkan bukan pada saat turun dari buaya. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah memberikan dispensasi agar kita mati dalam keadaan syahid. Agar kita mati dalam keadaan syahid. Karena orang yang terus-menerus mencari ilmu, pada saat ia mati dalam keadaan mencari ilmu, syuhada. Makanya berat orang yang tidak dekat dengan ulama itu. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang ke satu masa kepada umatku, orang akan jauh daripada thalabul ilmu. Jauh daripada ulama. Dulu ada para nabi. Dulu ada para sahabat. Hari ini agama itu dititipkan kepada ulama. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau dulu para sahabat ingin selamat dekat dengan Nabi. Hari ini kalau manusia ingin selamat harus dekat dengan ulama. Tidak ada konsep untuk keselamatan pada saat ini kecuali dekat dengan ulama. Karena pewaris ilmu itu adalah ulama. Dan buat mereka yang dekat terus dengan ulama, ingin menimba ilmunya daripada para ulama, seperti para sahabat ingin menimba ilmu daripada Nabi pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kematiannya syuhada. Datang kepada ulama, kemudian ia meninggal dunia, syuhada. Ini dispensasi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kematian sebagai syuhada. Dekat dengan ulama, kita mati syuhada. Jauh dengan ulama, apa kata Ustaz? Ayab taliyahumullahu bisalasi baliyatin.
Allah akan datangkan 3 bala kepada mereka yang tidak dekat dengan ulama. Yang pertama, yulfa'ul barakah an kasbihim, akan diangkat keberkahan daripada kasab mereka. Duit banyak, harta banyak, mobil banyak, rumah banyak, tapi tidak terasa manfaatnya. Jangankan oleh orang lain, oleh dirinya, oleh istrinya, oleh anaknya, tidak terasa manfaat. Kunaonnya cenah ieu duit loba sagoroba malah nyeun pusing. Gara-gara jauh dengan ulama. Tapi kalau dekat dengan ulama, jangan harta kekayaan yang melimpah, mobil mewah, rumah megah, jangan menjadi orang fakir, miskin sekalipun. Allah akan datangkan ketenangan dalam dirinya. Karena aura ulama akan datang kepada orang tersebut. Bluetooth yang ada dalam ulama ngalir. Jadi jangan ulama mah ulah kita kudu make digeser-geser ongkos handphone. Dekat dengan ulama, ulama akan mengalirkan nur ulama kepada kita. Coba dengan ini enak gak? Ini begini enak gak? Yang belum tentu ulamanya ulama soleh, iya, begitu. Baru ulama-ulamaan. Enak gak kita? Sekarang enak gak? Nikmat gak? Gimana enggak? Ini nikmat. Allah berjanji as-sakinah akan didatangkan. Rahmah akan dibanjirkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji. Malaikat akan diturunkan mengelilingi kita. Subhanallah. Allah membangga-banggakan kita dengan dekat dengan ulama. Kalau mati dekat dengan ulama syahid. Ya Allah. Andai tidak ada kewajiban yang hidup kepada yang mati, orang yang meninggal dunia pada saat ngaji itu nggak usah dibungkus pakai kain kapan, nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan langsung kubur. Tapi karena ada kewajiban yang hidup kepada orang yang mati, maka dimandikan, dikapan, disolat. Andai sesungguhnya itu tidak ada kewajiban, tidak usah. Orang yang mati dalam keadaan thalabul ilmi, dia adalah syuhada. Subhanallah. Alhamdulillah. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan jadi jamaah Masjid Az-Zikro dalam rangka memperoleh titel syuhada. Terus istiqomah yang semacam ini. Bahkan ketika di rumah, aduh, saya ini udah tergolong terus mencari ilmu atau tidak? Harus begitu. Bahkan datang kepada ulama itu, nah hari ini kan salahnya kalau datang kepada, kalau ada problem. Kalau ada problem. Ini usaha nih sudah mulai goyang nih. Datang sama Abah minta didoain. Begitu. Ya, teling. Begitu. Jangan. Datang kepada ulama itu harus betul-betul bukan pada saat kita punya problem. Punya problem atau tidak, datang kepada ulama. Orang yang istiqomah datang kepada ulama, problem tidak akan pernah datang kepadanya. Tidak akan pernah datang. Karena sebelum datang problem, sudah ditangkal. Karena agama itu adalah wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil ukuli salimati biikhtiarihim li sa'adatid darrain. Perundang-undangan Allah Subhanahu wa taala. Lidawil ukuli salimati buat orang yang mereka punya akal sempurna. Biikhtiarihim dengan usaha mereka li sa'adatid darrain, di dalam rangka menyelesaikan setiap problem-problem dunia, problem-problem akhirat, sehingga dengan beragama sa'adah fid dunia, sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sumber agama itu sekarang bukan pada siapa-siapa, pada ulama. Sehingga ketika kita datang kepada ulama, pasti yang akan disampaikan adalah agama untuk menyelesaikan setiap problem kita. Agama itu jangankan problem dunia yang hanya 1%, akhirat yang 99% selesai oleh agama. Hidup di alam dunia cuma 60 tahun, 70 tahun. Hidup di akhirat itu selama-lamanya. Yang selama-lamanya saja di akhirat selesai oleh agama, apalagi yang 60-70 tahun. Makanya hari ini kalau ada orang punya problem di alam dunia, pasti orang itu tidak dekat dengan ulama. Pasti. Karena dipastikan orang yang tidak dekat dengan ulama, pasti agamanya kurang atau tidak ada sama sekali. Orang yang beragama, orang yang dapat menyelesaikan setiap problem, baik dunia maupun akhirat. Insya Allah Pak ya, ini masih belum selesai sesungguhnya menyelesaikan para syuhada. Insya Allah, Allah memberikan dispensasi kepada kita untuk menjadi seorang syuhada, dekat dengan ulama, terus istiqomah di dalam taklim, ya.
Di setiap subuh ayo taklim terus. Dan niatkan bahwa kita adalah senantiasa taklim terus di mana-mana. Berjumpa dengan ini kita nanya, berjumpa dengan ini kita tanya. Kemana-mana kita bertanya tentang ilmu agama. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian kita dengan mulajamahkan kita di dalam tolab, sehingga kita mati dalam keadaan syuhada wassolihin. Nanti sekali lagi nanti pertemuan yang akan datang ini hebat lagi penjelasan tentang solihin. Nanti yang terakhir wahasuna ulaika rafiqa, baru selesai nih menafsirkan siratal ladina an'amta alaihim. Itu belum sampai kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, belum. Kalau sudah waladdallin, amin, selesai insyaallah ya, begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.